Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nana. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1083 bunuh mereka untuk Kusa Kingzi sedang berbaring di tanah. Dan ketika dia mendengar kata kakak ipar, dia merasa itu sangat kasar. Brengsek, dia masih sangat muda dan jelas belum menikah. Bagaimana mungkin dia menjadi kakak ipar tertua? Kalau ini bukan omong kosong, apalagi, Kong Jian sudah berteriak dengan marah, Yule, apa kau sudah gila? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kakak iparmu? Hu Sueyao sendiri sebenarnya agak bingung. Dia bahkan tidak mengenal orang-orang ini. Jadi bagaimana mungkin mereka memanggilnya kakak ipar? Yule tidak menjelaskan. Tetapi diam-diam dia mengacungkan jempol kepada Tie Xiong dan Tie Han di dalam hatinya. Ketika mereka berdua sedang berlatih, mereka memberikan foto-foto wanita di sekitar Jifei, untuk berjaga-jaga jika mereka tidak mengenali mereka ketika mereka bertemu di waktu normal. Hu Sueyao ada di antara mereka. Dia baru saja masuk. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Hu Sueyao, dia tertegun. Jadi dia menatapnya tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencibir, berjongkok di tanah, menatap Kong Jian dan Sa Kingzi. Apa nama perusahaan keamanan kita? Sa Kingzi tidak tahu dan menatap Kong Jian. Bukankah itu disebut perusahaan keamanan Bameng? Kong Jian bertanya balik dengan marah dan bingung. Yule mengangkat tangannya dan menepuk wajahnya. Kamu tidak bodoh, kalau begitu aku akan bertanya padamu. Apakah kamu tahu siapa bos perusahaan keamanan Bameng? WHO, beberapa orang bertanya pada saat yang sama. Kakak Ji, kakak kita Ji Fei Ji, jadi apa? Siapa dia? Pan Xiaoyuan berteriak dengan marah. Hu Sueyao adalah saudara perempuan dari saudara laki-laki Ji, kakak ipar tertua kami. Apakah kamu tahu ini sekarang? Yule tiba-tiba meninggikan suaranya. Pan Xiaoyuan tiba-tiba mengecilkan lehernya karena takut. Halo, kakak ipar. Yule berdiri dan menatap Hu Sueyao lalu menyapanya. Halo, kakak ipar. 3 petugas keamanan lainnya mengikuti. Hu Sueyao awalnya terkejut, tetapi kemudian gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang Jifei di sini. Sungguh sebuah berkah tersembunyi. Sa Kingzi dan yang lainnya kebingungan, seperti berlarian seperti lama. Mereka benar-benar bodoh sekarang. Kakak ipar, kemarilah. Yule tidak ingin Hu Sueyao melihat apa yang terjadi selanjutnya, jadi dia memintanya pergi. Mata Hu Sueyao berkaca-kaca dan dia diliputi emosi. Dia tidak menyangka bahwa saat dia putus asa, dia benar-benar bertemu dengan seseorang dari perusahaan keamanan Jifei Bameng. Dia sangat tersentuh. Aku akan ke kamar pribadi kakak Ji. Silakan lewat sini. Yule memimpin jalan dan hendak pergi. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki di pintu. Lalu muncullah seorang wanita jangkung dan menawan di pintu bersama 2 pengawal. Adegan yang awalnya mengerikan tiba-tiba menjadi sangat dahsyat karena kemunculan wanita itu. Hati semua orang bergetar, dan ada rasa kagum dan kagum yang kuat. Ketika wanita itu melihat ekspresi menyedihkan di depannya, alisnya berkerut membentuk huruf cuan, dan wajahnya yang sudah dingin langsung berubah lebih bermartabat. Kedua pengawal di belakangnya melangkah keluar dan berdiri di kedua sisi untuk melindungi wanita itu. Bebe, cepat selamatkan aku. Pan Xiaoyuan melihat wanita itu dan memanggil. Nama wanita itu adalah Wu Beibei, dan dia adalah teman baik Pan Xiaoyuan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Rasanya seperti melihat seorang penyelamat. Adapun Wu Beibei,
yang ada hanya kemarahan, dan wajahnya langsung menjadi lebih buruk. Xiao Yuan, apa yang terjadi? Ketika kedua pengawal Wu Beibei melihat bahwa mereka adalah kenalan, mereka melangkah maju dan menghentikan Yule dan yang lainnya. Ketika Pan Xiao Yuan melihat Wu Beibei hendak marah, dia merasa seperti telah melihat seorang penyelamat. Beibei, wanita ini makan dan makan gratis, meremehkan kami, dan merayu petugas keamanan untuk memukuli kami. Untuk membuat Wu Beibei semakin marah, Pan Xiao Yuan secara langsung memutarbalikkan fakta. Ketika Shen Fangzhu melihat Wu Beibei, awalnya dia terkejut, tetapi kemudian dia semakin mengagumi Pan Xiao Yuan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah teman baik Wu Beibei. Wu Beibei kini menjadi bintang paling terkenal kedua di dunia film dan televisi Longguo setelah Angel. Ia adalah sosok yang banyak orang berusaha keras untuk mendapatkan hati, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Dia tidak hanya cantik dan memiliki kemampuan akting yang luar biasa, tetapi yang lebih penting, dia mendapat dukungan dari keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga besar di Longdu. Putri dari keluarga Wu, kesayangan, merupakan dewi di hati banyak pria. Shen Fangzhu segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka. Nona Beibei, wanita ini bernama Hu Sueyao. Dia tidak hanya angkuh, tetapi juga sombong. Dia merayu pacar Xiao Yuan di depannya. Ketika dia gagal merayunya, dia juga merayu petugas keamanan untuk memukulinya. 2 perempuan lain yang dipukuli juga angkat bicara dengan penuh kebencian. Cukup benar-benar tidak tahu malu. Kemarahan Wu Beibei bagaikan seember bensin yang dituangkan padanya, membakarnya dengan ganas. Matanya menatap Hu Sueyao, hampir menyemburkan api. Hu Sueyao mengenal Wu Beibei, tetapi hanya melalui TV dan internet, dan dia bahkan dapat dianggap sebagai penggemar Wu Beibei. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Nona Wu Beibei, itu bukan yang mereka katakan. Mereka ingin memaksa saya minum. Tetapi saya tidak setuju. Jadi mereka menjebak saya dan membuat saya membayar makanan senilai hampir 1,5 juta yuan." Omong kosong, apa bagusnya dirimu? Buat apa kami menjebakmu? Jelas sekali kau sengaja merayu para penjaga keamanan dan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Pan Xiao Yuan segera berteriak keras. Wu Beibei memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pan Xiao Yuan. Ketika dia melihat Pan Xiao Yuan dipukuli, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengangkat tangannya dan menatap pengawal itu. Apapun alasannya, tangkap dia dulu dan kirim dia ke kantor polisi. Pengawal itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi segera melangkah maju. Matanya tertuju langsung pada Yule dan ke-4 orang lainnya. Ke-4 pengawal Yule tidak menunjukkan rasa takut. Mereka melangkah maju dan menghalangi Hu Sueyao di belakang mereka. "Jangan takut, kakak ipar, kami akan melindungimu." Perkataan Yule membuat kedua pengawal di depannya merasa tidak senang dan bahkan marah. Di mata mereka, melindungi 4 orang penjaga keamanan muda adalah hal yang mudah. Tetapi mereka berani membuat pernyataan yang begitu arogan dan mengatakan bahwa mereka ingin melindungi Hu Sueyao. Bukankah itu berarti mereka tidak mampu? Salah seorang pengawal menunjuk ke pengawal lainnya dan berkata, "Main saja dengan ke-4 orang ini." Bagi pengawal seperti mereka yang berpenghasilan puluhan juta setahun, adalah merendahkan martabat mereka untuk bertarung dengan petugas keamanan seperti Yule. Jadi dia hanya meremehkan untuk mengambil tindakan bersama. Petugas keamanan lainnya melangkah maju, mengacungkan ibu jarinya ke arah Yule dan 3 orang lainnya, menepuk mereka 3 kali, lalu mengangkat jari telunjuknya dan mengaitkan mereka. "Ayo, kita bisa menghemat waktu."
Sangat meremehkan, penuh sarkasme. Yule dan 3 orang lainnya juga sangat kesal. Dia berkata kepada seorang penjaga keamanan di belakangnya, "Ayo bermain dengan anjing itu." Makin sombong lagi, oh sial, pengawal itu sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia membutuhkan 4 orang untuk datang bersama-sama, tetapi pihak lain juga ingin datang sendiri, dan bahkan mengatakan bahwa dia sedang menggoda anjing itu. Ini terlalu memalukan. Sambil mengutuk, dia berbalik dan memberikan Yule tendangan samping, bersiap menendang Yule dan ke-4 orang lainnya dengan satu serangan. Wah, petugas keamanan di belakang Yule berdiri dan langsung membalas dengan tendangan samping, dan kedua kakinya saling bertabrakan. Pengawal dan petugas keamanan itu mundur selangkah pada saat yang sama, dan petugas keamanan itu ternyata baik-baik saja. Pengawal itu tampak seperti melihat hantu. Di matanya, para satpam itu hanya anjing penjaga, orang-orang yang berada di lapisan masyarakat paling bawah, tidak punya kemampuan apa-apa, dan karena itu bekerja sebagai satpam. Namun, saya telah menerima pelatihan khusus, dan biasanya seorang satpam dapat mengalahkan lebih dari 10 atau 20 orang sendirian. Saya tidak menyangka bahwa hari ini seorang satpam dapat melawan saya secara seri. Tidak terduga, bahkan lebih marah, dia melirik Wu Beibei dan mendapati alisnya semakin mengencang, dan dia tiba-tiba merasa cemas dan marah. Wah, aku akan mengirimmu ke kematian. Petugas keamanan kembali disambut dengan roket langit. Ia akan menggunakan serangan-serangan sederhana dan kasar, serta menghancurkan untuk mengalahkan lawannya dan menaklukkannya. Petugas keamanan itu juga tidak mau menyerah dan menyerbu ke depan. Lalu kedua pria itu pun mulai berkelahi. Yule melambaikan tangan ke penjaga keamanan lain di belakangnya. Naiklah dan bermainlah dengan pengawal lainnya. Jangan khawatir, Kakak Le, aku akan memukulnya sampai dia menangis memanggil orang tuanya. Seketika seorang satpam berdiri dengan senyum di wajahnya, dan dia sangat meremehkan pengawal itu. Pengawal yang tersisa begitu marah hingga ia hampir meledak. Ia tidak menyangka bahwa ia dipandang rendah oleh seorang penjaga keamanan muda, jadi ia mengayunkan tinjunya ke arahnya. Pada akhirnya, tidak ada satu gerakan pun yang dapat mengalahkan lawan. Sebaliknya, kedua belah pihak masih terlibat dalam pertempuran sengit. Yule mengerutkan bibirnya dan menatap Wu Beibei. "Cantik, maukah kau ikut bermain dengan kami berdua?" Wajah Wu Beibei menjadi hitam. Kata-kata Yule terlalu ambigu. Itu bukan hanya sebuah ejekan baginya, tetapi juga sebuah penghinaan besar baginya. "Bunuh mereka untukku," Wu Beibei memberi perintah kematian. Bab 1084. Biarkan mereka minum cukup, jangan bergerak. Kedua pengawal yang sedang berkelahi dengan para penjaga keamanan itu tiba-tiba mundur selangkah, mengeluarkan pistol dari pinggang mereka, dan mengarahkan moncong senjata hitam itu langsung ke arah Yule dan 3 orang lainnya. Yule dan ketiga temannya tidak menyangka pihak lain akan mengeluarkan pistol. Keempatnya berkelahi dengan para pengawal, dan mereka bahkan tidak menggunakan tongkat karet. Pihak lain malah menggunakan senjata api, yang sangat keji dan tidak tahu malu, yang membuat keempat orang itu sangat marah. "Beranikah kau menggunakan pistol?" Yule bertanya dengan marah. Wah, salah seorang pengawal langsung menarik pelatuk dan tiba-tiba muncul lubang berdarah di kaki kanan sang satpam yang baru saja berkelahi dengannya, disusul dengan teriakan seperti babi yang sedang disembelih. Petugas keamanan itu duduk di tanah sambil memegang pahanya yang terluka. Pihak lain benar-benar melepaskan tembakan. Yule ingin pergi untuk membantu, tetapi pengawal itu mengarahkan senjatanya langsung ke Yule. "Jangan bergerak jika kamu tidak ingin mati."
Urat-urat di dahi Yule muncul. Wah, aku peringatkan kau untuk menyimpan senjatamu. Saudara kita Ji ada di sini. Jika dia keluar, kau akan mati hari ini. Memikirkan Ji Fei, Yule merasa percaya diri. Namun, Kakak Ji, bahkan Kakak Ji tidak berguna. Berlututlah sekarang, atau aku akan mematahkan kakimu. Kedua pengawal itu mengira mereka memperoleh puluhan juta setahun. Tetapi mereka bahkan tidak dapat mengalahkan penjaga keamanan hotel. Jika ini sampai terbongkar, itu akan sangat memalukan. Jadi mereka dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh, dan sengaja berteriak kepada pihak lain untuk memprovokasi dia. Aduh, salah satu penjaga keamanan berkata, berlutut untukmu. Bermimpilah. Wah, pengawal lainnya langsung menarik pelatuk, yang juga membuat lubang berdarah di kaki kanan petugas keamanan itu. Ah, petugas keamanan itu juga berteriak dan jatuh ke tanah. Nak, mari kita lihat apakah kata-katamu lebih kuat dari peluru kita. Kedua pengawal itu tampak sangat bangga di mata mereka dan ekspresi mengejek di wajah mereka. Hu Sueyao mengira mereka berusaha melindunginya, dan dia tidak bisa lagi menoleransinya. Jadi dia berdiri dan berkata, kalian sudah keterlaluan, kalian tidak hanya menggunakan senjata sesuka hati, tetapi kalian juga secara terbuka menyakiti orang seperti ini. Apakah kalian tidak takut dengan hukuman hukum? Hancurkan mereka semua, wanita ini adalah mainan kalian berdua. Ketika Wu Beibei melihat Hu Sueyao marah, dia pun ikut marah. Terima kasih, Nona. Kedua pengawal itu melirik wajah Hu Sueyao yang cantik dan lembut. Mereka tahu bahwa dia adalah seorang pemula. Jantung mereka berdebar kencang dan tubuh mereka gemetar. Mereka menggoyangkan senjata di tangan mereka dan berjalan menuju Yule dan dua orang lainnya. Wah! Kau membuat nona muda kita tidak senang hari ini. Matilah kau. Siapa peduli kalau kakak Ji ada di sini? Siapapun yang datang untuk membantumu hari ini akan mati. Kalian tidak ingin bermain dengan cewek itu? Kalian tidak punya kesempatan. Haha. Kedua pria itu tertawa mengerikan. Persetan denganmu? Beraninya kau menghina adik iparku. Kami akan melawanmu. Yule dan petugas keamanan yang tersisa menjadi sangat marah ketika mereka memikirkan rekan mereka yang dipukuli dan Hu Sueyao yang dipermalukan, dan bergegas menghampiri kedua pria itu. Pergilah ke neraka, kedua pengawal itu menarik pelatuk tanpa ragu-ragu, dan suara peluru ditembakkan pun terdengar. Yule menoleh ke arah Hu Sueyao. Cepat pergi ke ruang pribadi Guotai Minan di lantai ini untuk menemui saudara Ji. Dia ada di sini. Yule bergegas menghampiri pengawal itu dengan putus asa, siap bertarung sampai mati bersamanya. Wajah Hu Sueyao dipenuhi air mata. Dia berdiri di sana dengan kaget, tidak sanggup untuk pergi. Namun Yule dan petugas keamanan lainnya tiba-tiba merasa bahwa mereka dihalangi oleh kekuatan yang kuat. Mereka tidak dapat bergerak maju, dan peluru yang ditembakkan ke arah mereka tidak mengenai mereka. Keduanya tercengang, dan segera menoleh Ji Fei berdiri di depan kedua orang itu seperti dewa, dan peluru yang ditembakkan oleh kedua pengawal itu melayang di udara. Seolah-olah dikendalikan oleh sihir dan tidak dapat bergerak maju sama sekali. Kedua pengawal itu, yang memegang senjata di tangan mereka, menjadi curiga terhadap pemandangan di hadapan mereka dan bahkan melihat ke bawah untuk memverifikasi apakah itu benar. Tetapi ketika dia melihat darah di tanah, dia tahu itu asli, bukan senjata palsu. Tapi itu tidak akan menyakiti orang di depanku. Ini, kakak Ji, keempat pengawal Yule berteriak keras. Hu Sueyao bahkan berlari tepat di belakang Ji Fei, memeluk pinggang Ji Fei dan menangis dengan sedihnya.
Itu adalah lengan yang kuat dan lebar yang terasa begitu hangat dan aman baginya saat dia masih kecil. Hari ini, sama saja lagi, siapapun yang menyakiti saudaraku akan mati. Begitu Ji Fei selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan kedua peluru itu tampaknya terkendali dan ditembakkan langsung ke tangan kedua pengawal yang memegang senjata. Wah, dua ledakan terdengar, darah berceceran dan beterbangan di angkasa, langsung mematahkan pergelangan tangan dua orang, dan pistol serta telapak tangan jatuh berkeping-keping ke tanah. Ji Fei memasukkan kekuatan internalnya ke dalam peluru, sehingga menjadi lebih kuat. Kedua pengawal itu berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Ji Fei menoleh dan menyentuh lembut bagian atas kepala Hu Sueyao. Ketika mendengar bahwa Hu Sueyao akan berpartisipasi dalam pemilihan juru bicara kota hari ini, suasana hatinya yang tidak senang langsung lenyap, dan dia bahkan merasa kasihan pada gadis kecil itu. "Kakak Ji, kenapa kamu ada di sini?" Hu Sueyao bertanya sambil bergumam seolah dalam mimpi. Karena dalam imajinasinya, Ji Fei seharusnya sedang makan malam bersama Li Ruoxi dan yang lainnya, menikmati momen bahagia dan indah. Ji Fei menatap Yule, dan Yule memiliki pertanyaan yang sama di matanya. "Saya keluar karena mendengar suara tembakan dan teriakan. Ji Fei sedang makan di rumah tadi. Ketika mendengar suara tembakan dan Yule berteriak, 'Kakak Ji,' dia mencari alasan dan keluar tanpa memberitahu orang lain. Untungnya, mereka tiba tepat waktu dan menyelamatkan Yule dan yang lainnya. "Maafkan aku, Kakak Ji, kami gagal melindungi adik ipar kami." Yule mengangguk dan meminta maaf sambil mencela dirinya sendiri. Ji Fei melambaikan tangannya, "Kamu sudah sangat baik. Sekarang bawa seseorang untuk menghubungi Qi Yuan untuk perawatan. Serahkan urusan di sini padaku." "Oke Jige." Yule segera mengatur agar seseorang datang dan menanganinya, tetapi dia tidak pergi dan tetap di sini. Ji Fei tidak mengusir mereka, tetapi menatap Wu Beibei dan yang lainnya di tempat kejadian. "Aku butuh penjelasan." Wu Beibei terbangun oleh suara Ji Fei. Dia tampak semakin marah dan berdiri untuk melihat Ji Fei. "Apakah kamu saudara ayam mereka?" Arogan, penghinaan, penuh sarkasme. "Kakak Ji, sekalipun kamu suka jadi pelacur, kamu tidak bisa selalu bicara soal pelacur." Yule berteriak pada Wu Beibei dengan marah. Wu Beibei sangat marah hingga dadanya membusung dan dia hampir meledak. Dia adalah bintang besar, tetapi dia disebut ayam. "Kamu ayamnya." Yule mencibir, "Kamu salah. Kalau aku melakukannya, aku akan jadi gigolo saja. Apa kamu membutuhkannya? Kalau kamu membutuhkannya, aku bisa melakukannya denganmu." Memikirkan sifat Wu Beibei yang tidak tahu malu dan kejam, Yule mulai menggoda dan mengejeknya tanpa ragu. "Dasar bajingan, apa kalian percaya kalau aku bisa menelepon dan memenjarakan kalian seumur hidup?" Wu Beibei berkata dengan marah. Yule tercengang, apakah pihak lain begitu hebat? Mengira pengawalnya membawa pistol, makin banyak kebingungan di wajahnya. Pada saat ini, Ji Fei berkata dengan tenang, "Lawan sekarang, kami akan menunggu." Menatap Hu Sueyao. "Ceritakan padaku apa yang terjadi." Hu Sueyao segera menceritakan apa yang telah terjadi. Wajah Ji Fei menjadi hitam seperti dasar panci. Dia menatap anggur merah di atas meja. "Yule, biarkan mereka minum secukupnya." "Oke." Yule setuju. Mengambil sebotol anggur merah terbesar dari meja, dan berjalan menuju Sa Qingzi, bersambung.